Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK peduli siswa. Apa kabar Sobat BK milenial semua di seluruh Indonesia? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, sukses dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Freddy Fitriana, guru bimbingan konseling milenial tentunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pertama, mohon maaf sebesar-besarnya karena lama saya tidak menjumpai Anda, lama saya tidak membuat konten, ya karena banyak hal. Terutama saya harus tetap banyak belajar, tetap harus banyak menimba ilmu, ya jadi long life education ya, belajar sepanjang hayat. Saya juga harus banyak mendengarkan, dan kali ini saya ingin lebih banyak bercerita, lebih banyak sharing, berbagi, karena di sini tidak ada yang lebih pandai. Baik saya maupun Anda, kita sama-sama insan yang sedang belajar, insan yang sedang menimba ilmu, insan yang sedang ngulir budi, ngasah kadewasan. Jadi saya hanya ingin berbagi cerita tentang pengalaman pribadi saya yang secara nyata saya alami. Ya, mungkin untuk mengawali cerita saya perlu menyampaikan sedikit apa yang terjadi pada siang hari tadi. Jadi kebetulan tadi adalah jadwal saya untuk mengikuti kegiatan vaksinasi. Vaksin, jadi penyuntikan vaksin COVID-19. Ya, saya tadi siang sudah bersama dengan rekan-rekan saya datang ke sebuah puskesmas yang menyelenggarakan suntik vaksin COVID-19, dan saya tadi mendapat nomor antrian ke 66. Dan tiba giliran saya dipanggil, saya tidak menunggu terlalu lama karena saya berangkat juga sudah cukup siang. Sekitar jam 10 saya berangkat, ya. Hanya menunggu sebentar, saya sudah sampai antrian, saya dipanggil, dan sampailah saya pada seorang perawat yang pertama mengukur suhu ya, suhunya 37 derajat Celcius. Kemudian tensi 140. Enggak tahu, saya tidak merasa cemas, tapi kenapa kok biasanya normal 120, kali ini agak naik menjadi 140. Mungkin karena faktor usia. Ya maklum, sudah semakin tua ya. Jadi setelah itu saya diberi pertanyaan, banyak pertanyaan, yang sampai pada satu pertanyaan di situ terhenti. Pertanyaan apa itu? Di situ ditanyakan bahwa apakah Anda mempunyai riwayat mempunyai penyakit kanker. Saya jawab, iya, saya pernah mengalami tumor selaput otak, atau bahasa kerennya itu meningioma. Kalau meningitis itu radang selaput otak, kalau meningioma adalah tumor selaput otak. Nah, sampailah pada pertanyaan itu terhenti, sehingga perawat harus konsultasi dengan dokter, dan akhirnya saya diputuskan sementara tidak bisa diberi vaksin atau tidak bisa disuntik vaksin. Semua harus diambil hikmah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya ceritakan dengan perawat itu, ceritanya tadi cukup singkat, tapi di kesempatan ini mungkin agak sedikit panjang ya. Karena saya jarang
membuat konten, cara membuat video. Nah, kali ini mungkin ceritanya agak sedikit panjang. Terjadi sekitar tahun 2011, jadi sudah 10 tahun yang lalu. Makanya ini saya ceritakan sekarang karena saya tidak mungkin baper. Karena itu sudah berlangsung cukup lama. Jadi ini sekedar cerita. Yang cerita ini harapannya bisa menjadi bahan untuk perenungan diri, bahwa setiap orang itu meskipun saat ini mungkin dalam keadaan yang sehat walafiat, segar bugar, gagah perkasa, bisa saja tiba-tiba mengalami hal yang tidak enak, yang tidak nyaman, bahkan sampai sakit, bahkan sampai parah, bahkan sampai terancam nyawanya. Ya, ada juga yang sampai meninggal. Ya. Ada orang yang sakit cukup lama tapi dia tetap bertahan juga ada. Ada yang sehat segar bugar tiba-tiba saja menemui ajal juga ada. Jadi memang rezeki, pati, jodoh itu misterius problem yang kita semua sebagai orang awam tidak tahu kapan atau dengan siapa kita berjodoh, kapan kita meninggal, kapan kita mendapatkan rezeki, itu semua adalah misterius problem. Ya, terjadi sekitar 10 tahun yang lalu, jadi 2011. Saat itu saya pulang dari kegiatan pelatihan PLPG untuk mendapatkan sertifikat profesi konselor, sertifikat guru profesional. Ya. Beda ya, kalau profesi konselor itu ada pendidikannya sendiri, kalau ini sertifikat profesional ya, guru profesional yang melalui PLPG. Terjadi sekitar Oktober dan saya pulang tanggal, masih saya ingat, 16 Oktober 2011. Pulang dari PLPG itu saya melihat laptop, melihat tulisan agak sedikit samar. Kenapa ini dengan mata saya? Akhirnya saya berkonsultasi dengan seorang dokter spesialis mata. Ya, saya diperiksa, dicek apakah bola mata saya baik-baik saja. Ternyata semua baik-baik saja. Tapi dokter kemudian menyarankan saya untuk melakukan CT scan. Nah, setelah saya CT scan, kemudian saya disuruh kembali ke dokter itu kembali, dokter mata tadi. Dan dokter mata tadi mengatakan, ini sudah bukan bagian saya. Anda harus saya rujuk ke dokter spesialis yang berbeda, yaitu spesialis bedah syaraf. Saya diberi pilihan, ada dokter yang di Semarang, ada dokter yang di Pekalongan. Dan saat itu saya ingat, saya pernah diberi sebuah cerita dari seorang yang sepuh, satu nama, seorang dokter, PhD, spesialis bedah saraf di Semarang. Dan itu yang saya pilih, karena nama itu sudah saya dengar ceritanya, reputasinya bagus, saya pikir itu yang terbaik. Saya akhirnya konsultasi ke sana. Dan betapa terkejutnya ketika saya mendengar keterangan dokter dengan melihat hasil dari CT scan tadi. Ada di kepala saya bagian kanan, ya, itu sebuah benjolan yang sudah membesar 5 cm. Dan itu sudah menekan syaraf mata. Yang pertama ditekan adalah syaraf mata, itu yang paling sensitif. Berikutnya nanti akan menembus ke syaraf motorik dan lain sebagainya. Tapi sampai pada syaraf mata saja dulu ya. Kemudian saya merasa takut karena apa? Saat itu dokter mengatakan harus operasi, tidak ada jalan lain. Dan operasi berarti harus dibedah, tempurung kepala itu dibedah. Ya jangan dibayangkan seperti membedah
karena ternyata itu dilakukan dengan gerendo. Gerendonya gerendo khusus untuk membuka tempurung kepala. Saat itu saya menyatakan saya takut, dok, dan dokter itu ternyata cukup baik. Kalau takut silahkan Anda istikharah dulu. Istikharah. Oke, dok, terima kasih, saya pulang dulu. Dokter itu kemudian menghentikan saya, sebentar, saya ingin cerita sedikit. Ada yang sakit seperti Anda, kemudian dia itu selama 1 tahun itu keliling mencari pengobatan alternatif. Dan setelah 1 tahun dia kembali lagi ke saya, ke dokter tersebut. Dan setelah 1 tahun ternyata matanya sudah tidak bisa melihat sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Dan akhirnya tetap dioperasi. Setelah bercerita seperti itu, ya itu sedikit memberikan wawasan kepada saya. Akhirnya saya harus segera istikharah. Dan kalau saya istikharah mungkin terlalu lama bagi saya. Akhirnya saya memutuskan, ada seorang ulama yang karismatik yang saat itu juga banyak referensi yang mengarah ke sana. Saya sebut saja ya, karena alhamdulillah beliau sampai sekarang membimbing saya. Beliau adalah Al-Alim Al-Alamah Abu Muhammad Bahauddin Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan. Dan langsung ketika istikharah kepada beliau, beliau mengatakan sambil menepuk bahu saya, ora kaiki, wes kowe operasi, ora kaiki. Mantep, ojo cilik ati, gedekno atimu. Selamat. Amin, Beb. Dan singkat cerita akhirnya saya kembali kepada dokter tersebut. Profesor doktor tersebut memberikan sebuah rujukan kepada rumah sakit pemerintah ya, RSUD. Dan di Desember, tepat di hari lahir saya, pada hari Jumat 23 Desember, akhirnya saya dibedah ya, dari sini sampai sini, sampai ke bawah sedikit. Alhamdulillah. Tentang operasi ini akan saya ceritakan pada video berikutnya ya, agar tidak terlalu panjang. Saya kalau cerita terlalu panjang juga nanti ceritanya kurang menyenangkan. Ini biar sedikit harap-harap cemas. Apa yang terjadi pada saya saat dioperasi, ya itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa bagi saya. Tapi sedikit tadi saya sampaikan di depan bahwa jika Anda saat ini sehat walafiat, gagah perkasa, kuat, kokoh, tak tertandingi, jangan berhenti sampai di situ. Berkreasilah, asah keterampilan, asah skill, manfaatkan waktu di saat Anda sehat. Jangan sampai Anda menyesal ketika tiba-tiba sakit mendatangi Anda. Alhamdulillah setelah 10 tahun ya saya masih bisa berdiri kokoh, duduk dengan bakoh di depan Anda saat ini. Itu adalah rahmat pertolongan dari Allah. Tapi tadi ketika saat ini Anda sehat walafiat, tidak mempunyai keterbatasan apapun, semua panca indera berjalan berfungsi dengan normal, manfaatkan. Dan di saat ada waktu, manfaatkan sebaik mungkin untuk berkreasi, untuk membuat sebuah karya, membuat sebuah inovasi yang mengantarkan Anda untuk mencapai sukses. Saat Anda saat ini duduk di bangku sekolah maupun di bangku perkuliahan maupun Anda sudah bekerja, ingatlah, ketika orang itu masih sehat berarti Anda punya potensi untuk sakit. Dan ketika orang itu dalam posisi sakit, maka dia punya potensi untuk sehat. Yaitu ilmu
bolak-balik ya, hukum timbal balik seperti itu. Ini untuk season 1 ya, saya ceritakan sampai sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya, video sharing tentang cerita kisah nyata apa yang saya alami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.